Kan sebenarnya yang bisa menolong kita hanyalah keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita sama yang kuasa. Iya. Ketika kita ragu dengan yang kuasa lalu kita minta. Oke. Yang kuasa gimana Anda juga ragu buat sama Pada saya? saya. Gitu Betul. kan. Contoh betul. saya tahu Mas Ok punya uang, saya mau pinjam uang tapi saya ragu, nggak mungkin Mas Ok punya uang. Saya Iya. butuh uang tapi saya nggak Iya. mungkin. Oke. Mau ngasih nggak? Kan kayak gitu perumpamaannya. Oke. Gitu. Ya itu intinya Namanya nggak sebutin. nggak disebutin. Berarti isinya Ada 5. Jin gede tinggi ya barangkali. Ya, gini sahabat pusaka, jadi podcast saya ya tidak semua pusaka yang isinya bagus-bagus kita tetap sampaikan. Iya. Wong yang ada buat pesugihan minta tumbal orang juga ada ya, Mas. Yang Yang penting brojol kan ya. tadi ya kita ada esoteri tinggal pilih. Iya, tinggal pilih. Kalau saja. mau beli esoterinya aja ya Nggak sudah. masalah. Kalau esoterinya ya, kalau nggak suka esoterinya abaikan, beli barangnya Karena saja. kalau membahas esoteri sebetulnya mudah. Kalau kayak gini kan bisa saya buang, ganti, masalahnya ganti. kayak gitu enaknya. Tinggal dipencet, kabur, selesai. Tinggal kosong barangnya ya, Mas. Barangnya kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah gunung meletus maupun musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berdua diberikan kesehatan masih dengan gestar saya Mas Gegeh, spiritualis muda dari Selawi. Sahabat Pusaka Jawa, untuk backgroundnya itu anak soleha, biarinlah mau nari-nari, mau nyanyi-nyanyi, yang penting jangan ganggu. Yang penting jangan nangis ya anak soleha ya. Biarkan di podcast kita itu bebas, yang penting materi yang disampaikan sahabat Pusaka Jawa tersampaikan, ya kan. Biarkan mereka ada masanya main-main, ya kan. Saatnya bermain silahkan bermain. Jam terbangnya. Nanti barangkali tambah gede sudah tidak malu depan kamera, ya Mas. Barangkali nanti melanjutkan. Iya, barangkali nanti gedenya melanjutkan YouTube saya kan nggak tahu, ya kan. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan babar pusaka apa? Kita ambil bilah pusakanya. Kalau kita lihat dari warongkonya Gayaman Surakarta. Bukan. Yogyakarta. Banaran. Kemudian ini pendoknya Blewah, di tengahnya blusdru. Mendaknya mendak parijata. Untuk bilahnya kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Bilahnya cukup ramping sahabat Pusaka Jawa, kesannya wingit. Ya, bilahnya ramping berkesan wingit, tak walik ya, artinya saya bahas pasikutan dulu ya. Ini bilahnya ramping ya, kemudian pasikutannya agak wingit dan prigel. Ini kan pasikutan, besinya lumer, artinya halus diraba ya. Kemudian berkesan kering, warnanya hitam agak kebiruan. Ini hitam kebiruan sahabat Pusaka Jawa. Kemudian menancap bilah pada pamor itu ngawat atau kokoh ya. Kemudian panjang bilahnya berukuran sedang. Ini nanti kita ukur, ukurannya sedang sahabat Pusaka Jawa. Ini ukurannya sedang. Kemudian makin ke ujung makin runcing ya. Kemudian gandiknya pendek ya. Ini estimasi Mojopahit atau Joit. Mojopahit. Kalau kita lihat dari bilahnya mungkin ada sedikit korosi di bilah di sini ya.
Cuman ini ditangting enak, ringan, dan masih menurut saya masih bagus lah. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini kita lihat looknya 1, 2, 3, 4, 5. Looknya look 5. Kemudian kalau kita lihat di bagian sor-soran sini, ini pamore biasa. Kalau Mojopahit pamore pelit. Mojopahit awal, kalau Mojopahit akhir pamor udah ngebior yang arah ke Demak. Ya, itu sudah Mojopahit tahun berapa sih ya? 1200-an. 1200 ya? Mojopahit 1200. Saya ngeblank sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini di sini ini ada pamor bungkus sahabat Pusaka Jawa, bungkus. Kemudian di bagian gandik ini ada pamor telaga membeng. Ya, yang berbentuk seperti bulatan-bulatan karet atau seperti pulau di belakang gandik. Nanti kita bahas. Kalau kita lihat dari ricikannya dengan look 5, gandik polos. Ini ikutnya dapur Kalanada sahabat Pusaka Jawa. Ini Kalanada. Silakan Mas gitu. Siap. Oke sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita bicara tentang Kalanada, kala itu waktu, nadah artinya menerima waktu. Hanya orang-orang yang bisa bisa memanfaatkan waktu akan menjadi orang-orang yang beruntung. Jangan digituin lukisan ayah ya. Nah, orang yang akan beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Banyak orang bilang masa muda, masa foya-foya, tua bahagia. Enak banget. Ya, yang ada tuh masa mudanya foya-foya, tuanya sengsara karena apa? Duitnya udah habis buat foya-foya. Jadi ketika kita muda, kita manfaatkan waktu, kita meniti karir dengan bagus, duitnya diumpul-umpul untuk masa depan yang belum berkeluarga, untuk anak istrinya. Ya kan indah ketika sudah belum berumah tangga, sudah punya rumah, punya kendaraan, istri diboyong, sudah nyaman, tidak memikirkan. Kemudian yang ingin meniti karir, silahkan di karir yang bagus. Yang lagi menuntut ilmu pun dimanfaatkan dengan yang bagus. Ya, karena waktu itu ada yang bilang slogan begini, umruka ra'su malika, umurmu adalah modalmu. Ketika kamu mempunyai umur, diberikan umur, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, maka yang namanya modal akan habis. Dan modal kalau sudah habis, kita mau cari kemana lagi? Modal kita umurnya, waktu kita sudah habis, waktunya meninggalnya meninggal, masa mau dibalik lagi? Itu maksud dari seperti itu. Ya, jadi agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan bagus, dengan baik, sahabat Pusaka. Nah, kalau kita lihat dari makna filosofi look 5, ya, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 5 ini pandai berbicara, diberikan kemudahan berbicara, dan ketika berbicara dia memikat lawan bicaranya. Itu look 5, makna filosofinya seperti itu, perlambangnya seperti itu, doa dari Sang Empu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, kalau kita bicara tentang Mojopahit, tentunya satu kerajaan yang besar, ya, satu kerajaan yang besar di mana yang terkenal adalah Prabu Hayam Wuruk dan patihnya yang di belakang itu lukisannya Patih Gajah Mada. Walaupun kebenarannya wallahu a'lam, setidaknya ya adalah ya ada gambarnya seperti itu. Kemudian ada empu-empu terkenal yaitu Empu Supadria, Empu Supagati, Jakasupa, Jigja, Anggacuwiri, Ki Jebat, terus Ki Gede Gunung Tawang, Empu Singkir. Nah, seperti itu. Jadi Mojopahit empunya ribuan karena apa ya? Karena negara yang besar. Kalau sekarang negara kerajaan yang besar, bahkan wilayahnya konon sampai ke Sri Lanka sebelum India. Yang tidak ditaklukkan itu hanya daerah mana? Daerah Jawa Barat itu. Ya, belum sampai ditaklukkan. Makanya ada satu insiden miskomunikasi, terjadi perang Kubat seperti itu. Nah, kayaknya Mas Gege sudah selesai. Mudah-mudahan bisa menelisik. Kalau kita lihat dari auranya, selorok besinya ini hitam kebiruan. Besinya pulen halus sahabat Pusaka Jawa. Ya, orang kan pegang pusaka dua, ada yang isoteri sama esotori. Nah, kalau mau pegang dua-duanya ya boleh, pegang salah satunya ya boleh. Kalau esoteri ya mungkin karena dibilangnya agak korosi ya wajar.
Wong tua nek ora ompong ya hebat. Ya ada orang yang tua yang tidak ompong. Tapi kalau ini memang silakan Mas Gege. Ditayu. Hasilnya bagaimana? Untuk mending kalau keris ini diambil dari eksoterinya saja, tapi tetap saya jelaskan esoterinya. Oke. Karena tadinya ini keris bagus, tadinya kan. Nah, semakin turun temurun dipegang oleh oknum Buat nyantet. Oke. Gitu. Dan isinya gerandong-gerandong yang hitam-hitam itu tinggi, ada 5, matanya gede kayak piring, Genderuwo. segede piring ya kan semacam itu, tapi Tapi bukan gerandong. Kalau gerandong kan berarti taring, bertaring, berbulu, tapi mukanya maaf kayak anjing. mukanya kayak anjing. Itu bulldog kayak gitu loh. Oh, kayak bulldog Ya, begitu. gepek gitu. Kepak ya. Tapi matanya sepiring-sepiring ada 5. Sepiring ada 5. Terus Ya bukan sepiring, sepising. Matanya Sepisin. segitulah. sepisin, tahu pisin ya, piring kecil yang buat tatakan. Satu gede, satu kecil. Terus Bawa kayak yang pemimpinnya mungkin kali Iya. ya. Itu bawa kayak cemeti ditekuk gini. iya, Kayak gini. Saya bilang, "Anda dari mana?" "Saya dari Jepara." Tapi dia ngaku nggak galak sih gitu. Maksudnya diajak ngobrol masih mau berkomunikasi gitu. "Kamu mau menggunakan saya?" Kayak jasa JNT Express aja, kamu mau menggunakan saya. Apa? Kayak gitu, JNT Express. Anda Terus? menawarkan saya untuk kejahatan, mohon maaf saya nggak bisa ya gitu. Saya bukan fakultas saya gitu. Saya ingin kenal Anda gitu. Dari mana kayak gitu. Terus digunakan seperti apa? Oke, kalau kamu nggak mau nyebutin nama, kata saya. Ciri-cirinya saja atau alamatnya dan dipakai seperti apa sih? Oke. Terus Ya dia minta seperti darah binatang. Dengan media seperti itu, nama orang yang Dituju. mau dituju. Terus? Gitu. Ya cukup darah setengah gelas ya. Tapi tolong jangan Ditiru. ditiru atau dimanapun. ini gitu. buat edukasi saja. Terus sama kayak menyan kayak Menyan Arab. iyalah bebas lah. Bebas. Terus, Campur aduk. iya. Terus kembangnya lengkap. Namanya dicatat. Bila perlu pajangin foto sekalian. Terus? Itu di-upgrade. Ya nanti tinggal dikasih arahan saja di foto itu kan. Gitu. Apa ditusukin? Gitu. Bagian mana yang mau disakitin? Oke. Atau rumahnya? Oke. Jadi nanti kan si kembang ditaruhin ke si ini ya, menyan yang terbakar itu kan. Iya. Karena pakai kayak mangkok kayak gitu, Iya. yang mangkok batak. Iya. Ya Kan buat otomatis ada arang nggak mungkin Iya, kan ada ya? arang. Ada arang itu kembangnya ditaruh situ. harus itu otomatis jadi kayak abu kan. Nanti abunya kasih ke rumah itu bisa. Oh. Nanti efeknya seperti tanah kuburan yang angker ya. Oh. Nggak bisa asal kuburan terus Lah ini kerisnya digeletakin aja di situ. iya ditaruh dalam keadaan tidur gini. Lalu ini di sini lengkap semua digantung fotonya. Nama lengkap Ini gitu. menyannya di sini. Menyanyi di sini bisa, di sini bisa tuh dibakar. bebas, dibakar. Terus kembangnya di situ bakarin. Ditaruh di ruangan yang sepi, kosong, lampu mati, udah jalan. Itu teknik yang untuk foto, tapi ya ini saya juga nanti saya jelaskan semua ya. Iya, nggak apa-apa. Dan misal ke rumah nanti si abu dari tadi menyan dan kembang itu kita tawurin gitu ke rumah orang. Nanti efeknya sama kayak tanah kuburan. Bikin bangkrut. Yang punya rumah nggak bakal betah. Rumah tangganya kacau. Dingin hawanya itu. Kayak pakai AC. Saya pernah sih nanganin kayak gitu. Dan untuk para penonton nanti barangkali komen terus itu nanti caranya gimana menanggulanginya. Kalau tanah kuburan dibalik aja, tanah kita diambil ditaruh di kuburan gitu. Dibalik aja seperti itu sebetulnya. Cuman ya nggak sembarangan orang gitu. Kalau Anda masih imannya, kan sebenarnya yang bisa menolong kita hanyalah keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita sama yang kuasa. Iya. Ketika kita ragu dengan yang kuasa lalu kita minta, yang kuasa gimana Anda juga ragu buat sama Pada saya? saya. Gitu. Betul. Contoh saya tahu Mas Ok punya uang, saya mau pinjam uang tapi saya ragu, nggak mungkin Mas Ok punya uang. Saya butuh uang tapi saya nggak mungkin. Mau ngasih nggak? Kan kayak gitu perumpamaannya. Oke. Gitu. Ya itu intinya. Namanya nggak sebutin. Nggak disebutin. Berarti isinya 5. Jin gede tinggi ya barangkali. Ya, gini sahabat pusaka, jadi podcast saya ya tidak semua pusaka yang isinya bagus-bagus kita tetap sampaikan. Iya.
Wong yang ada buat pesugihan minta tumbal orang juga ada ya Mas. Yang brojol kan ya. Tadi ya kita ada eksoteri, tinggal pilih. Iya, tinggal pilih. Kalau mau beli esoterinya aja ya sudah. Masalah. Kalau esoterinya ya kalau nggak suka esoteri abaikan beli barangnya saja. Kalau membahas esoteri sebetulnya mudah. Kalau kayak gini kan bisa saya buang, ganti. Masalahnya kayak gitu enaknya. Tinggal dipencet, kabur, selesai. Tinggal kosong barangnya ya Mas. Kosong. Clear ya, pelihara fisiknya saja, antikannya saja. Kalau mau diisi ya tinggal nama lengkap, hari lahir, nanti saya puasa lagi. Intinya saya juga seperti empu, cuma bedanya saya bukan empu tempak. Iya. Empu hodam. Hodam menyesuaikan hari lahirnya masing-masing. Siap. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Ada lagi Mas Keke? Cukup. Oke sahabat Pusaka Jawa, jika ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu.